Mereka minta burger. Ada burger. Wah. Kan biaya tinggi tuh. Nggak mungkin sampai 10.000 kan. Jadi kita jangan terfokus selalu kepada untung, tetapi kadang kita lupa sebagai makhluk sosial kan gitu. Nah, kali ini kita ngobrolin soal MBG. MBG, Mas Balil Ganteng. Yes, bukan yang MBG itu. Jadi saya sempat survei beberapa MBG. Nah, tertarik ada sebuah medsos, ada berisi menu-menu MBG di dapur ini yang nilainya lebih dari 10.000. Kan kalau kita tahu rata-rata di bawah 10.000 satu porsi gitu kan kalau bicara MBG. Nah, sekarang saya sudah ada di dapur SPPG-nya MSP Muhammad Sarip Perangin-Angin. Nah, ini dia orangnya. Masih muda, cukup ganteng, dia kan. Nah, kebetulan ternyata teman kuliah. Bang Sarip, apa kabar nih? Sehat? Alhamdulillah sibuk sehat. Betul, ini ngelola dapur SPPG. Kebetulan libur ya kemarin ya, siswa ya? Libur lah, selama masa liburan ya kita tetap mengontrol dapur. 2 minggu kemarin anak sekolah ya? Kurang lebih 2 minggu lebih lah. Besok itu kan sudah mulai running lagi nih anak sekolah ya kan? Persiapannya pasti sudah mulai nih gitu. Nah, Bang Sarip nih, kalau kita bicara MBG itu kan banyak polemik, banyak dinamika, bahkan mantan ketua BGN tahu lah kemarin kasusnya ya. Tapi kita tidak membahas itu, dan saya melihat ini satu dapur SPPG yang dimiliki oleh kawan kita, Bang Sarip Perangin-Angin ini cukup luar biasa. Dia menyajikan menu yang berbeda. Bang Sarip, saya mau kulik nih soal bagaimana manajemen dalam pengelolaan MBG di dapur Bang Sarip sendiri lah. Ya, apa? Sebenarnya mengelola dapur ini kan gampang-gampang susah ya. Gampang-gampang susah dibilang karena jumlah yang diproduksi atau yang diberikan ke anak sekolah itu kan rata-rata di atas 2.000-an. Nah, maka perlu manajemen yang baik dan controlling lah, kan gitu. Baik itu dari bahan baku, mulai dari masuk awal sampai dalam persiapan, proses, kemudian persiapan untuk pengiriman, dan sampai ke sekolah-sekolah. Nah, ada berapa jumlah sekolah yang dikirim? Ya kurang lebih kalau di dapur kita itu kurang lebih 2.500 lah. 2.500. Nah, itu hanya sekolah aja atau sama campur posyandu atau? Ada sekolah dan ada, kalau nggak salah ada 4 posyandu yang ada di sekitar Rawalumbu ya. Karena SPPG kita kan SPPG Bojong Rawalumbu 7. Ya, di sekitar Bojong Rawalumbu, kemudian ada yang dari sedikit dari Mustika Jaya maupun di dekat Bantar Gebang. Jadi sekitar 2.000 udah campur lah ya. Campur 2.500. Bahkan ibu hamil dapat juga. Dapat ibu hamil, anak-anak balita ya, itu juga dapat. Sebetulnya dampak MBG ini apa sih, Mas Arif? Buat ekonomi juga, dari sisi ekonomi, dari sisi yang lainnya lah, kewilayahan lah. Ya kalau dari segi ekonomi ya sebenarnya kan ada multiplier effect lah ya. Multiplier effect dalam artian ya dampak ekonomi, pertumbuhan ekonomi ataupun distribusi pendapatan kepada masyarakat sekitar, terutama yang bekerja di MBG ya. Kita di MBG kurang lebih itu kan 50 orang. Ada 50 orang pegawai. 50 orang itu ya bisa menghasilkan pendapatan untuk kebutuhan rumah tangga mereka. Kemudian ada lagi supplier kan gitu, baik itu dari buah, ikan, ayam, telur, bumbu-bumbu dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya multiplier effect-nya ya terjadi perkembangan ekonomi ya di wilayah sekitar di mana ada MBG pasti itu kan gitu, karena tadi ada kebutuhan dari bahan baku, tenaga kerja, dan biaya-biaya operasional kan gitu. Nah, kalau dari buat siswanya sendiri nih, apa manfaat yang bisa dirasakan oleh siswa sekolah? Ya salah satu sebenarnya manfaat siswa itu ya kita kembali kepada pola ya, pola makan gitu. Pola makan itu kan selama ini kan anak-anak itu banyak makan yang tidak sesuai lah. Maksudnya begini,
tidak sesuai kita katakan ya banyak junk food ataupun Ya. makanan-makanan yang sebenarnya bukan makanan pokok. Terutama kalau di kita kan makanan pokok itu kan ya terutama kan nasi. Ya. Maka di MBG kita Bojong Rawalumbu 7 itu menu kita itu kita bikin ada variannya. Setiap hari itu ataupun dalam satu minggu itu kan 5 hari, Senin, Selasa sampai, Senin sampai Jumat lah. Jumat. Nah mereka dapat daging 1 hari, telur 1 hari, ayam 1 hari, ikan 1 hari. Kemudian hari kelima itu kita anak-anak itu request. Oh, boleh request itu? Bisa request, Setelah bisa- itu bisa request ya? bisa request. Biasanya apa aja request? Ya kadang mereka minta burger. Ada burger? Wah. Kan mereka- biaya tinggi tuh. Nggak mungkin sampai 10.000 kadang-kadang kan? Ya pasti lebih gitu. Lebih. Cuma namanya kita bisnis ya kan bisnis itu kan ada bukan hanya profit oriented ya, tetapi kan ada juga kita sisi sosial. Jadi benar kata Bu Nani dari BGN ya bukan hanya jangan pengusahanya jangan hanya cari untung lah kan gitu, tetapi adalah misi-misi sosial. Salah satu misi-misi sosial kita ya kita mendapatkan imbalan dari tempat kita gitu. Tetapi ya kadang-kadang kurang lebih ya kan nggak masalah juga kan gitu. Ya, Jadi kalau sehingga- ada dapur-dapur yang lain kan dari angka 10.000 itu kan masih di kotak atik, biar ada di bawah angka 10.000 kan. Nah kalau saya lihat tadi di dalam menunya itu angkanya ada yang 12.000, 14.000 per porsi, itu apa nggak rugi itu? Gimana itu tekniknya? Kalau tuh? dibilang rugi ya kadang tidak juga gitu. Dalam artian rugi itu kan sebenarnya gini. Kalau dibilang rugi kan pengeluaran kita dengan pendapatan kita kan gitu. Nah sebenarnya ya kita hanya mengurangi laba kita aja kan gitu. Oh, dikurangi laba saja gitu. Kurangi aja laba Ya, Pak. kita. Yang penting dapur kita bagus kan gitu kan. Menu-menu kita disukai oleh anak-anak. Karena kan kita juga memberikan dampak yang baik kepada anak-anak. Anak-anak tuh sudah yang tadinya nggak suka makan nasi jadi suka makan nasi karena makan rame-rame. Yang orang tuanya tadi bekerja tidak bisa menyiapkan makanan sarapan pagi ataupun siang sudah kita siapkan kan gitu melalui menu MBG. Kemudian tadinya dia nggak makan daging jadi makan daging kan gitu kan. Yang nggak suka daging bisa suka kan gitu karena makannya rame-rame. Kemudian ya dampaknya itu mungkin kita lihat nanti perkembangannya 1, 2, 3 tahun anak-anak ini tinggi badannya nambah nggak, kecerdasannya nambah nggak. Nah itu yang perlu dilakukan analisa lah kan gitu, dilakukan analisa ataupun dilakukan polling, kita lihatlah perkembangannya seperti apa kan gitu. Oh jadi strateginya dari keuntungan misalkan keuntungannya 1.000, Pak Sarip cukup ya 800.000 aja lah kan gitu. Ya. Seperti itu ya. Jadi Ya, yang kita- 2.000 itu pur untuk dikasih memberi makan yang lebih Ya berkualitas. subsidi silang aja gitu. Maksudnya Subsidi gini. silang. Kadang-kadang kan kita kalau menunya telur, ya telur kan di bawah 10.000 lah kan kita Iya. bisa bikin di bawah 10.000 kan kita cari supplier yang Iya. ya tidak juga murah, tidak juga mahal kan gitu. Maksudnya dalam artian ya kalau saya ngambil banyak dengan jangka waktu yang panjang, oh enggak mengisi dapur di MBG kan gitu. Sehingga ya saling-saling ada simbiosis mutualisme ya saling menguntungkan kan gitu. Dalam jangka panjang dia oh ya lumayan lah nggak apa-apa lah untung sedikit juga nggak apa-apa kan gitu. Tapi kan rutin. Nah dari situ kita ya tadinya kalau pakai telur ibaratnya 8.900 atau 9.100 dan 9.000 sekian. Oh besok diganti daging 10.200 atau 12.000 ya nggak apa-apa kan gitu. Oh jadi subsidi sih. Nah kita subsidi silang. Tapi ya yang jelas ya dengan menu-menu yang kita tampilkan yang kita berikan ya memang keuntungan kita terkoreksi lah kan gitu. Tapi kan ya kembali tadi kita ke pembahasan di awal. Bahwasanya ini kan bukan hanya profit oriented kan gitu. Oh, Ada juga misi kita kepada anak-anak bangsa kita ini kita mau mencerdaskan mereka, mau memberikan yang terbaik nggak gitu. Sehingga kita paling intinya sebenarnya itu amanah lah. Amanah dalam mengelola apa yang diberikan negara kepada kita dan memang harus kita berikan juga kepada masyarakat ataupun rakyat ataupun anak-anak sekolah ya kita kasih lah kan gitu. Jadi kita jangan terfokus selalu kepada untung, tetapi kadang kita lupa sebagai makhluk sosial kan gitu. Kalau soal supply, biasanya kan karena banyak nih ya kuantitinya, misalnya dari buah-buahan atau apa. Pernah nggak ngalamin
ada sebagian yang busuk gitu. Ketika mereka kirim ke sini dalam kondisi beberapa buah itu mengalami busuk, itu solusinya seperti apa? Ya kalau di kita sortir ya, sortir itu Sortir. empat kali ya sampai 4 kali itu. 4 kali. Mulai dari datang pengiriman udah disortir dulu sama penerima, Baik itu kemudian jumlahnya, checker kan gitu Nah, kan. ya, jumlahnya Baik termasuk jumlah ya, dan kualitasnya. Ada yang busuk gitu, kita singkirkan. Jadi kita nggak pernah memberikan buah ataupun ini yang udah tidak layak lah gitu. Jadi kita singkirkan dan kita suruh ganti. Makanya kita selalu memesannya itu H-1 atau H-2 gitu, sehingga barang itu terjaga kualitasnya. Jadi kita nggak pernah memberikan buah ataupun menu yang sudah tidak layak konsumsi. Iya. Jadi selalu kita usahakan fresh gitu. Jadi jarang loh pengelola dapur SPPG itu mau turun langsung gitu. Biasanya ya begitu punya titik SPPG, dia percayakan pada ahli gizi, ya sudah, dia duduk manis gitu kan. Nah kalau Bang Sarip ini mau turun ke bawah, ikut cek gitu kan. Nah ini yang memang untuk kepentingan dijaga kualitas ya, itu ya. Ya kan saya tadi dengan misi sosial kita juga termasuk kan jaga kualitas gini kan gitu. Kita menganggap kan begini, anak-anak sekolah itu yang kita berikan makan itu kita anggaplah sesuatu, bisa jadi anak kita sendiri, bisa jadi keponakan kita, bisa jadi tetangga kita, bisa jadi anak-anak kerabat kita. Kalau kita kasih menu yang tidak baik gitu kan, yang ini kenapa sih gitu kan, kita tidak bisa memberikan yang terbaik yang bisa kita berikan kan gitu, dengan jumlah biaya yang telah ditentukan oleh negara kan gitu. Nah sebenarnya gampang, sebenarnya hal-hal seperti itu kan hal-hal yang simpel, tetapi kan dengan niat kita. Iya. Kan itu. Kalau niat kita sebenarnya, oh ya saya mau memberikan makanan yang terbaik buat anak-anak. Ya kita kan cerita-cerita nih ya. Iya. Ya bisa jadi kan anak-anak itu ternyata nanti 10 tahun, 5 tahun ke depan nanti ketemu sama kita. Iya. Dulu siapa ini Pak? Yang ngasih makan. Yang ngasih makan gitu kan, Iya, SPPG Bojong Rawalumbu 7. Wah itu dapurnya Pak Syarif Angin katanya Iya, kan. iya. Waduh. Wah dulu menunya enak-enak nih katanya. Jadi kan ada suatu hal yang memang kelihatan kecil gitu, simple, sepele gitu. Iya. Tapi kan yang kedepannya itu ya menjadi energi positif lah buat membekas mereka, ya. membekas Ya, kan gitu. Kan kita juga dulu masa kecil kan orang yang baik sama kita sampai sekarang ingat kan. Betul, Kan begitu Bang Iwan. Betul. Nah, Ini ngomong-ngomong sekarang punya berapa titik nih SPPG ini? Ini Ya, menarik nih pertanyaan buat. sebenarnya kan titiknya nggak banyak lah kan gitu kan, Ya, tetapi 2, kita 3, 4, ada saat ini satu inilah Satu. yang kita kelola dengan baik. Kalau gitu. satu dikelola dengan maksimal seperti ini, hasilnya juga pasti diminati. Banyak nggak sekolah-sekolah yang tidak dari wilayah sini yang minat untuk bergabung, minta dari sini? Ya kalau itu kan sebenarnya banyak. Permintaan dari sekolah di luar dari ya. sekolah Kan di ini luar ada donasi ya kan? Gitu kan. Donasi itu kan banyak sekolah-sekolah yang sebenarnya yang pingin karena tahu menu kita, mereka pingin ke sini. Tetapi kan kita ada etik juga. Iya. Kita nggak maulah ngambil dapur orang yang sedang beroperasi kan Iya. gitu kan. Lebih bagus ya kita cari yang mana yang belum dapat, itu yang kita utamakan seperti itu. Sehingga penyebarannya ini ya lebih sesuai. Tetapi ada satu juga kritik-kritik yang kita sampaikan kepada BGN itu untuk kepada korwil-korwilnya kan gitu kan. Sebenarnya itu kan apakah mereka sudah benar nggak menginvestigasi ataupun mencek dapur-dapur itu bukan di zona yang ini kan gitu. Sehingga kadang-kadang kita pun ada bukan di luar zona kita, tetapi ya karena pada saat awal-awal itu tidak terpenuhi kan gitu, belum ada dapur-dapur banyak, akhirnya kita kasih kan gitu sampai sekarang gitu ya. Tetapi di zona sendiri kita ini daerah Rawalumbu, informasinya juga ya ada dapur-dapur yang dari di luar Rawalumbu masuk gitu ya. Kita juga harusnya korwil lah yang itu yang mendata, sehingga donasi dan penyebaran itu lebih terfokus kan gitu. Nah, Kalau itu yang pengawasan dari BGN sendiri berkala berapa? Biasanya sebulan sekali atau seminggu sekali? ya kalau dari BGN sampai saat ini ya kita belum pernah dicek ya. Oh gitu. Tetapi nggak pun dicek ya, kadang kan kita bisa, mungkin mereka ngeceknya di media sosial kali ya. Oh gitu. Nah, kita kan ada media sosial kita yang kita tag juga kadang Iya. BGN gitu. Walaupun nggak dicek pun ya kita memang udah prepare lah. Maksudnya prepare itu
berusaha memberikan yang terbaik kan gitu. Itu yang perlu kita ini kan juga ya, kita sih siap-siap aja, mau dicek kita mau dilihat mana kekurangan dan ini kan ya kita siap, karena begini Bang Iwan. Standar BGN itu sebenarnya kan tanahnya itu kan harus 600 meter. 600 meter. Bangunan 400. Nah di kita ini bangunan kita kok 650 meter lebih. Oh. Apa namanya, tanah kita di sini kita di tapak yang 1012 meter. Jadi sudah memenuhi standar ukuran maupun luasan yang disyaratkan. Ya, yang penting dijaga kebersihan. Iya, kemudian dari halaman. kalau di dalam industri itu kan ada namanya planning layout product gitu. Iya. Jadi barang masuk in sampai out itu ya memang sudah kita tata dengan baik gitu. Ya kesempurnaan mungkin tidak ada lah ya kan gitu. Iya. Tetapi paling tidak standar-standar itu sudah kita penuhi secara maksimal gitu. Dan memang kita pantau, tadi kita keliling, kebersihannya juga lumayan gitu kan. Dan kalau kita tracking dari menu-menunya sangat memenuhi persyaratan kesehatan lah, gizi. Bahkan ada request tadi kayak di mereka juga, anak-anak itu merasa seperti di restoran kan, bisa request. Jadi kadang burger ya, kadang apa lagi pizza, dimsum, ini pizza. gitu kan. Ya itu makanan-makanan kekinian. Baik, itu obrolan kita kali ini dengan Bang Muhammad Sarip Perangin-Wangin, pemilik SPPG Bojong Rawalumbu 7, memiliki 2.000 setiap hari lebih 2.000 lebih yang harus didistribusi. Ya semoga program MBG ini berjalan dengan baik dan lancar, dan kita sampaikan juga kepada teman-teman ya yang punya dapur ataupun mitra-mitra yang lain, itu selalu ya tetaplah amanah, dan misi ini bukan hanya misi cari untung, tetapi ada misi sosial kita membangun anak bangsa. Baik, Terima yang kasih. penting berani speak up di inijabar.com. Ini baca berdoa. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.